ingin berbagi, ingin sharing bagaimana cara melakukan penjurnalan di dalam akuntansi. Nah, di sini sudah saya siapkan. Di sini adalah contoh-contoh soal. Contoh soal ini saya dapat dari contoh-contoh soal sewaktu saya masih SMK ya. Di sini sudah saya siapkan kelompok akun dan kode akunnya. Nah, ini adalah akun-akun yang nantinya akan kita masukkan ke dalam jurnal-jurnal yang sudah saya sediakan di bawah. Nah, ini adalah salah satu rumus untuk kita bisa melakukan penjurnalan. Oke, di sini untuk aktiva itu kodenya 1, utang kode 2, modal kode 3, pendapatan 4, kode 4, dan beban kode 5. Nah, di sini adalah transaksi pada bengkel motor roda selama bulan Juni 2005. Oke, kita langsung saja ke transaksi nomor sekarang ke tanggal 3 Juni 2005. Dipinjam uang dari Bank BNI 1 juta untuk menambah kas usaha. Dipinjam uang dari BNI. Oke. Di sini utang ya, kita minjem duit ke bank, otomatis utang kita bertambah. Utang masuk komponen. Nah, ini utang bank berarti ya. Utang bank. Utang jika bertambah posisinya berada di kredit. Oke, harusnya kita cari debit dulu sih. Oke, nggak apa-apa, kita kreditkan dulu deh, posisi kredit dulu. Harusnya sih posisi debit dulu ya kita cari. Oke, di kredit sebesar 1 juta. Tuh agak 1 juta. Sebentar. Ini mau kita utang bank bertambah di kredit. Kemudian apalagi yang bertambah di sini keterangannya untuk menambah kas usaha. Berarti kasnya bertambah. Kas masuk ke komponen aktiva. Kas aktiva. Aktiva jika bertambah posisinya di debit. Berarti kasnya bertambah di debit. Kas. Sorry. Copy aja dari atas. Posisi di debit ini biar enak. Kita pakai apa ya, review freeze, biar judulnya ngikut freeze panel. Coba freeze panel dulu deh. Nah, jadi kan ngikut tuh. Oke, transaksi tanggal 3 Juni tanggal 3 Juni. Keterangannya apa ya? Pinjaman bank, pinjam uang dari bank BNI, gitu aja lah. Nah, ini kan kita tadi untuk melakukan penjurnalan ini kita pakai rumus ini nih yang di atas. Bentar, kok hilang yang di atas? Mana rumusnya? Kok hilang rumusnya? Mana rumusnya? Ke head atau gimana?
kok yang di atas nggak muncul, langsung loncat ke 14. Unfreeze dulu lah, pakai unfreeze, coba unfreeze. Muncul nggak? Muncul, ternyata kalau di unfreeze ketutup ini. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, kita naik turun jadi ini. Oke. Tapi ini kan pakai kita transaksi 3 tanggal 3 Juni pakai rumus yang di atas nih. Kita mau bikin rumus baru gimana ya caranya ya? Aduh. Pinjaman uang dari bank, akunnya utang biasanya apa, kas ya, kas atau bank, pada utang bank. Ini buat rumus aja, jadi nanti kalau ada transaksi seperti ini lagi ya tinggal, berarti kita tahu jurnalnya ini gitu. Ini bagi yang awam aja sih. Ya namanya juga ya banyak juga sih yang mungkin teman-teman mau masuk jurusan akuntansi. Ya ini untuk mempermudah aja supaya kita nggak terlalu banyak mikir sebenarnya. Awal-awal kita bikin rumus sendiri dulu aja biar nanti untuk mempermudah dalam mengerjakan jurnal-jurnal akuntansi. Ini kita save dulu aja di sini. Nanti kalau ada transaksi yang seperti ini lagi, nah baru kita pakai rumus ini nih, kita ambil nih rumus ini. Oke, sekarang tanggal 3 Juni sudah, kok ke bawah, enggak ini. Tanggal 3 Juni sudah, sekarang tanggal 4 Juni. Kita insert dulu ke bawah. Oke. Tanggal 4 Juni kita copy ke sini lah. Tanggal 4 Juni ini boleh. Dibayar sewa tempat usaha 6 bulan. Ini dia nyewa, dia di bengkel motor. Saya udah jelasin belum ya? Jadi ini transaksi bengkel motor. Nama bengkelnya adalah Roda 2 selama bulan Juni 2005. Oke, di sini dia bayar sewa langsung untuk 6 bulan. Langsung untuk 6 bulan sebesar 600.000 kepada PD Pasar Jaya. Ini jurnalnya apa? Ini sewa ya, kita bayar sewa di muka. Kita langsung bayar untuk beberapa bulan, berarti kita bayar sewa di muka. Sewa di muka, kita cek di sini masuknya ke komponen apa? Ada nggak di sini sewa? Oh, ini ada, sewa dibayar di muka. Masuknya komponen aktiva. Nah, aktiva jika bertambah, ini kan sewa ya, bertambah. Kita bayar sewa. Jadi nambah sewanya. Masa sewanya bertambah. Aktiva jika bertambah posisinya di debit. Oke, berarti ini sewa dibayar muka di debit. Kita copy jurnalnya ke sini. Berapa? 600.000. Oke. Berarti apa? Kita bayar sewa pakai apa? Pakai kas, pakai uang. Oke, kas di sini masuknya komponen aktiva. Aktiva jika berkurang kan kita bayar nih, otomatis kan kas berkurang. Aktiva berkurang, posisinya di kredit. Oke, aduh, kas mau tidur. Kas di kredit sebesar 600.000 juga. Jadi debit sama kredit itu harus
sama, harus seimbang, harus balance. Oke, ini di save aja. Nah, ini rumus 1. Bentar ya. Ini buat ini aja, buat mempermudah dalam melakukan penjurnalan, dihafalin aja nanti. Buat rumus, hafalin buat rumus. Aduh. Oke. Nah, di sini kita buat rumus aja. Biaya dibayar di muka jurnalnya itu biaya apa ya? Biaya dibayar di muka. Oke, pada kasnya. Bayar biaya di muka, maka jurnalnya biaya dibayar di muka pada kas. Oke. Ini mah buat note aja, buat rumus. Nanti kalau ada transaksi seperti itu lagi, langsung kita tahu jurnalnya seperti ini gitu, jadi tanpa mikir gitu. Oke, kita note dulu aja di situ. Sekarang transaksi tanggal 7 Juni 2005. Ini kita insert dulu ke bawah supaya tidak nyampur. Insert. Nah, dibeli 1 kompresor, satunya 50.000. Kemudian beli apa lagi? 4 set kunci pas 10.000 satu. Berarti kalau 4 set 40.000 dari toko baru dengan syarat pembayaran N/30. Syarat pembayaran N/30 ini apa artinya? Artinya si siapa ini yang beli? Si roda 2 ini beli apa sih ini? Peralatan ya. Peralatan onderdil atau apalah, perlengkapan onderdil, dikasih waktu selama 30 hari untuk pembayarannya gitu. Mungkin kalau lewat dari 30 hari nanti bakal kena denda. Dia ngasih batasnya, nih toko baru ini ngasih batas pembayarannya selama 30 hari. Kalau lewat dari 30 hari mungkin bisa kena denda gitu. Oke, dibeli kompresor. Kompresor itu apa sih? Kita cari di sini, kompresor itu termasuknya apa ya? Tadi kompresor sama apa? 4 set kunci pas. Perlengkapan bengkel. Iya kali ya. Persediaan onderdil nggak mungkin. Oh, pembelian onderdil kayaknya. Apaan? Ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya kompresor sama 4 set kunci pas. Kompresor itu peralatan. Di sini nggak ada peralatan, adanya perlengkapan bengkel. Kayaknya pembelian onderdil kan ini periodik. Pembelian onderdil atau perlengkapan bengkel? Ini bukan perlengkapan sih, soalnya ini kompresor, berarti alat-alat untuk bengkel ya. Cuman di sini akunnya nggak ada peralatan, berarti ini masuknya ke pembelian onderdil, bener nggak? Oke, pembelian onderdil termasuk beban jika bertambah. Coba kita cari di sini, beban jika bertambah posisinya di debit, berarti ini kita pindahin pembelian onderdil ya. Kalau salah tolong koreksi ya teman-teman ya, cuma sama belajar. Oke, pembelian onderdil berapa totalnya? 50.000 ditambah 40.000, 90.000.
ribu. Nah, di sini dia ngasih syarat pembayaran, berarti ini utang. Dia belinya ngutang nih. Utang jika bertambah, utang dagang ya. Utang jika bertambah, posisinya utang jika bertambah di kredit. Oke. Kita pindahin aja ke sini. Posisinya ada di kredit. Wah, lupa kasih keterangan. Ini bayar sewa di muka. Ini keterangannya pembelian under deal 90.000. Bentar, kita mau bikin rumus. Pembelian oke, dia mau bikin rumus pembelian kredit. Rumusnya apa? Pembelian pada utang ya, utang dagang. Nah, ini kenapa nggak bisa diiniin? Utang dagang. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tanggal 10 Juni kita copy dulu ke sini. Tanggal 10 Juni ini kita insert dulu lah biar nggak keikut-ikut. Dibeli 2 kg stempet. Aduh, apa nih stempet? Dan 5 kaleng lem Aibon. Kemudian 50 set under deal dari PT Asra, dibayar tunai 30.000, sisanya N/90, sisanya kredit. Di stempet sama 5 lem Aibon ini kita anggapnya perlengkapan bengkel aja kali ya. Oke, kita ini anggapnya sebagai perlengkapan bengkel aja ya. Perlengkapan bengkel masuknya ke aktiva jika bertambah posisinya di debit. Oke. Di debit berapa? 2 kg 5.000, 10.000 ditambah 5.000 ya. Ini kan 10.000 ditambah 5 kaleng lem Aibon 1.000, 5.000 berarti 15.000 tuh agak. Kemudian beli apa lagi? 50 set under deal. Nah, ini pembelian under deal ya, 50 kali 3 kali 3.000 150.000. Oke, nominalnya 150.000. Pembelian under deal masuknya ke beban jika bertambah posisinya di kredit. Oke, kita copy aja pembelian under deal ke bawah. Nah, pembelian under deal 150.000. Bener nggak? Bener lah, 150.000. Lu agak 150.000. Kemudian dari PT Asa dibayar tunai 30.000. Dibayar tunai, pakai duit, pakai kasnya berkurang. Kas masuk ke komponen aktiva jika berkurang posisinya di kredit.
Berarti kasnya di kredit. Kita copy ke sini. Kas di kredit sebesar berapa? Dia keluarin uangnya hanya 30.000. Berarti tulis di sini 30.000. Keluarga. Oke, 30.000. Kemudian sisanya N per 90. Artinya apa N per 90 ini? Artinya ngutang. Si toko roda 2 ini diberi waktu 90 hari untuk melakukan pembayaran. Jika lewat dari 90 hari, kemungkinan ini akan kena denda dia. Oke. Sisanya ngutang. Ini totalnya berapa? Berarti caranya gimana? Oke, sebentar. Utang, berarti utangnya bertambah. Utang jika bertambah, ini utang dagang. Utang jika bertambah, posisinya cek utang. Nah, ini dia utang jika bertambah, posisinya di kredit. Ya, di kredit ya. Oke. Utang posisinya di kredit, harusnya posisinya di sini nih, kredit nih. Pokoknya kan ini debit, ini kredit. Berapa nominalnya? Jadi gini loh cara ngitungnya tuh. Ini ditambah ini dikurang ini 30.000. Berarti utangnya 135.000. Jadi gini logikanya. Dia beli perlengkapan bengkelnya 15.000, pembelian onder dealnya 150.000. Totalnya berapa? Totalnya autosum 165.000. Nah, dia baru bayar 30.000. Berarti 165 dikurang 30.000 dia baru bayar. Berarti utangnya 135.000 gitu logikanya. Aduh. Oke, ini ini akun apalah, kita lewatin dulu. Ini sebenarnya pembelian pada utang. Sebenarnya udah ada nih rumus di sini. Mana ya rumusnya? Pembelian kredit nih, pembelian pada utang. Tapi dia ada tambahan perlengkapan bengkel. Oke. Nggak apa-apa, kita lewatin. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Duh, ngantuk nih yang denger. Tanggal 11 Juni 2005. Sebentar, kita insert dulu ke bawah. Nah, ini sifatnya sharing ya teman-teman ya. Jadi kalau ada salah tolong dikoreksi karena saya juga masih belajar. Oke. Tanggal 11 Juni kita pindahin dulu ke sini tanggalnya. Hasil penjualan tunai onder deal 750.000. Ini kata kuncinya penjualan sama tunai. Oke, kita masuk ke apa dulu nih yang enak ya? Ya udah penjualan dulu, penjualan tunai. Penjualan onder deal. Di sini cek penjualan onder deal itu masuknya ke apa? Di sini nih ada kelompok-kelompok akun. Penjualan under deal. Oke, masuknya ke pendapatan jika bertambah, dia kan jual apa, penjualannya bertambah, posisinya di kredit. Berarti akun penjualan under deal ini posisinya di kredit. Bentar. Nah, tuh posisi di kredit sebesar 750.000. Nah, kalau penjualan tunai berarti kita nerima apa? Nerima uang kan? Nerima kas. Oke, kas bertambah. Kas bertambah masuk ke komponen aktiva. Aktiva jika bertambah posisinya di debit. Berarti kas dia nerima uang, kas debit.
750.000. Naikin ke atas lah. Ini keterangannya adalah penjualan tunai gitu aja dah. Order deal. Nah ini kita bisa bikin rumus lagi nih, kata buat nambah-nambahin aja, nanti diapalin nih bagi yang mungkin baru belajar akuntansi ini, ya baiknya sih diapalin aja ya. Nanti jadi kalau ada transaksi yang contohnya seperti ini, biaya di muka, pembelian kredit, nah akunnya pasti ini gitu. Tadi apa? Penjualan tunai ya. Penjualan tunai. Akunnya apa? Kas. Pada penjualan bisa penjualan bisa pendapatan, sama aja. Ini penjualan ya contohnya. Debit kredit ya, kas di debit, penjualan di kredit. Kalau penjualan kredit berarti akun debitnya adalah piutang, tagihan. Nah ini ya kalau bisa nih dicatat-catat aja nih ya, buat yang baru belajar akuntansi dicatat-catat aja nih buat bekal nanti kalau ketemu transaksi yang seperti ini, ada pinjaman uang dari bank, bayar biaya, pembelian kredit, penjualan tunai, ya Pak, pasti akunnya ini gitu. Ini lupa kasih keterangan. Beli perlengkapan dan order deal gitu aja. Order deal. Waduh, udah 30 menit. Cepet juga ya, nggak kerasa. Oke, lanjut ke soal berikutnya, tanggal 12 Juni 2005. Dikirim faktur penagihan kepada toko Ahai atas perbaikan sepeda motor dengan rincian penggantian order deal 100.000, ongkos kerja 15.000 dengan syarat 2/10 N/30, potongan hanya untuk order deal. Ini maksudnya gimana? Dikirim faktur, berarti nih toko roda 2 ini ya, yang punya bengkel ini mengirimkan tagihan kepada toko Ahai. Jadi toko Ahai ini dia servis motor nih, di toko bengkel ini. Karena servisnya sudah selesai, maka dikirimlah tagihan supaya toko tersebut bayar gitu. Nah, rincian dari tagihan tersebut itu ada penggantian order deal sebesar 100.000 kayak spare partnya gitu. Nah, ditambah sama ongkos pasang, ongkos kerja, ongkos servis 15.000 gitu. Dengan syarat 2/10 N/30. Apa artinya? 2/10 itu adalah toko Ahai ini akan mendapatkan diskon 2% apabila membayar sebelum 10 hari. Kemudian batas waktu N/30 itu adalah batas waktu pembayarannya 30 hari. Nah, potongan yang 2% itu hanya berlaku untuk pembelian order deal gitu. Jadi tidak termasuk ongkos kerja, hanya untuk pembelian order deal. Oke, bagaimana ini jurnalnya? Dikirim faktur penagihan. Berarti kan kita nagih ke orang nih supaya orang bayar. Berarti di sini ada akun piutang. Piutang masuk ke komponen aktiva. Ini kan piutang. Aktiva jika bertambah posisinya debit. Berarti intinya piutang posisinya di debit. Oke. Piutang posisinya di debit. Oke, di sini di debit. Berapa piutang? Oh, ntar. Oh ya, nggak apa-apa. Piutangnya berapa nilainya, tagihannya? Penggantian order deal 100.000, ongkos kerja 15.000, berarti 115.000. Piutang 115.000 tuh agak. Kemudian apa lagi? Piutang 115.000,
pendapatan penggantian under deal, berarti kan dia jual under deal, jual spare part. Berarti penjualan under deal. Cek di sini penjualan under deal masuknya ke akun apa? Akun pendapatan. Pendapatan jika bertambah posisinya adalah di kredit. Oke, penjualan under deal ya, penjualan under deal di kredit ya. Penjualan under deal di kredit, berapa penjualan under dealnya? 100.000 tuh agak. Kemudian ongkos kerja, servis, jasa servis, berarti ini pendapatan servis, pendapatan jasa. Ada nggak akunnya jasa-jasa yang terkait dengan jasa? Pendapatan jasa, penjualan jasa, ada nggak di sini? Jasa di kolom pendapatan, pendapatan jasa bengkel. Nah, ini ada nih. Pendapatan jasa bengkel jika termasuk ke akun pendapatan jika bertambah posisinya di kredit. Oke, pendapatan jasa bengkel kita copy, kemudian kita salin ke sini. Berapa pendapatan jasanya, ongkos kerjanya 15.000. Nah, ada lagi nggak? Udah. Tanggalnya belum, tanggal 12 Juni. Keterangannya apa nih? Penjualan under deal dan jasa kali ya. Penjualan under deal dan jasa dan pendapatan jasa servis. Panjang nih. Sebenarnya dikirim piutang. Oke lah, ini belum masuk. Oke, udah selesai. Kemudian tanggal 13 Juni 2005 diterima kembali satu set under deal 3.500 yang semula dijual tunai. Jadi semulanya dijual tunai. Jadi toko bengkel ini ada menjual under deal. Nggak tahu berapanya, pokoknya sebelumnya intinya ada penjualan under deal tunai. Nah, kemudian diterima kembali, artinya setelah melakukan penjualan dia ada terima under deal ya, mungkin itu entah rusak atau bagaimana, diterima kembali, intinya mau retur gitu intinya sih. Berarti ini retur penjualan. Kita cek akunnya, retur penjualan masuk ke komponen apa? Retur penjualan. Nah, ini dia retur penjualan under deal, masuknya ke akun ke komponen pendapatan. Pendapatan jika bertambah sorry. Retur penjualan itu adalah kontrak akunnya penjualan. Jadi kontraknya. Kalau penjualan posisinya bertambah di kredit kalau bertambah, maka kontraknya adalah di debit. Berarti retur penjualan ini posisinya di debit. Jadi kalau ada retur, baik itu retur penjualan maupun itu retur pembelian, itu kontraknya dari akun normalnya. Jadi kalau retur penjualan berarti posisinya harusnya di debit karena akun penjualannya di kredit gitu. Kalau retur pembelian bagaimana? Kalau retur pembelian berarti dia posisinya di kredit. Retur pembeliannya di kredit karena posisi pembelian tersebut saldo normalnya jika bertambah adalah di debit gitu. Jadi kontra akunnya kalau retur itu pasti kontra akun. Retur penjualan pasti posisinya di debit ya. Diterima kembali satu set on. Oke.
Nih di debit berarti retro penjualan di debit berapa? 3.500. Kemudian 13 Juni tanggalnya di sini. Retro penjualan tunai berarti kasnya tadinya dia menjual tunai, dia nerima kas di debit kan, kasnya bertambah. Sekarang karena orangnya retur, ya mau nggak mau kita kembaliin uangnya. Berarti kan ada uang keluar, kita mengembalikan uang keluar kan kas jika berkurang posisinya di mana? Kas itu masuk komponen aktiva jika berkurang posisinya di kredit, berarti kas posisinya di kredit. Kas posisinya di kredit 3.500 ya. Ini copy aja sini. Oke, keterangannya apa? Keterangannya retur penjualan tunai. Waduh, masih banyak lagi. Ini baru tanggal 14 Juni, belum 15, 16, 18, 20, 23, 25. Waduh, banyak juga ya. Masih sanggup gak nih? Kita part 2 aja kali ya. Part 2 atau langsung sekaligus? Mau part 2 atau sekaligus ya? Yang enak ya? Ini udah 40 menit, orangnya juga pada ngantuk nih. Apalagi yang ngejelasin nih. Ya udah part 2 aja ya. Ini untuk soal tanggal 14 Juni sampai dengan terakhir tanggal berapa ini? Waduh. Tanggal 30 Juni itu di video kedua ya. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dikoreksi jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.